Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalina, NIM 206191121 dari kelas MPID. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi dalam psikologi komunikasi dengan judul Dimensi Budaya dalam Kajian Psikologi Komunikasi. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian budaya. Kata budaya berasal dari dua bahasa, yakni Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berasal dari budaya, yang artinya bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu culture, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Istilah kultur digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan yaitu kultur. Budaya dikaitkan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang kelompok, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Oleh sebab itu, banyak dari sekelompok hal tersebut sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya berbeda dan menyesuaikan perbedaan di antara mereka, membuktikan bahwa budaya bisa dipelajari. Pengertian psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berasal dari perkataan Yunani, yaitu psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah suatu proses pemberian sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan dapat diubah. Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang dari dua ilmu pengetahuan penting, yaitu ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Psikologi merupakan ilmu yang telah berkembang lama, sedangkan komunikasi merupakan cabang ilmu yang relatif baru berkembang. Definisi psikologi yang pertama yakni psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang dalam kajian psikologi komunikasi yang membahas mengenai bagaimana pemahaman terhadap psikologi dapat membuat proses penyampaian pesan, proses komunikasi tersebut menjadi lebih efektif. Yang kedua, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Pengertian yang ketiga, secara umum psikologi komunikasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengurai, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Berdasarkan definisi tadi, terlihat bahwa dengan menggunakan psikologi komunikasi, kita akan dapat mengurai, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku. Dalam konteks komunikasi, kemampuan ini merupakan sumbangan yang sangat berharga dalam tercapainya komunikasi, yakni komunikasi yang saling efektif atau berguna. Tentang komunikasi antar budaya dalam kajian psikologi komunikasi. Dalam budaya terdapat unsur bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun bahasa tulisan, yang merupakan sebuah sarana komunikasi bagi manusia. Hal itulah yang menjadi fungsi dari budaya, yaitu sebagai media komunikasi. Budaya terdiri atas berbagai bentuk, dapat juga menjadi media komunikasi yang dipakai guna menyampaikan pesan atau makna tertentu lewat suatu produk budaya tersebut. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Komunikasi antar budaya terdapat suatu penekanan terhadap adanya ketidaksamaan budaya
dan latar belakang budaya yang berbeda. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku komunikasi pada peserta komunikasi itu sendiri. Selain itu, dalam komunikasi antar budaya juga mengikutsertakan peserta komunikasi mulai dari yang mewakili komunikasi kelompok, komunikasi pribadi, dan komunikasi antar pribadi. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi antar budaya adalah terjalinnya interaksi antara dua orang atau lebih dengan latar belakang dan kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Interaksi komunikasi antar budaya ini terjalin di dalamnya terjadi suatu proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik antara komunikator dengan komunikan. Problematika budaya dalam kajian psikologi komunikasi. Secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara berpikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar dan mencakup banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain tersebut tampaknya pada definisi budaya yang mengemukakan bahwa budaya adalah suatu perangkat yang rumit, di mana nilai yang dieksplorasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaan. Citra budaya tersebut memaksa membekali anggota-anggotanya atas pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan makna dan nilai logis. Dengan begitu, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang berkaitan dengan organisasi, suatu aktivitas seseorang dan perilaku orang lain. Semakin besar perbedaan budaya, semakin besar pula komunikasi yang baik dan bahasa maupun isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya, makin sulit komunikasi itu dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, makin banyak salah persepsi, dan makin banyak potong kompas. Pada komunikasi antar budaya ini, gangguan adalah segala sesuatu yang keberadaannya dapat menghambat, mulai dari menghambat laju pertukaran pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan, sehingga sampai ke arah mengurangi makna dari pesan antar budaya yang disampaikan. Adapun hambatan-hambatan komunikasi antar budaya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, hambatan bersifat teknis. Hambatan bersifat teknis ini adalah hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Yang kedua, penguasaan teknik dan metode komunikasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang terakhir, komunikan yang tidak siap menerima pesan dari komunikator. Hambatan yang kedua, yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik dapat diartikan sebagai suatu studi tentang pengertian di mana pengertian ini dapat diungkapkan melalui bahasa, baik bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa tertulis maupun bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif. Tetapi bahasa juga dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi apabila bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi itu tidak dimengerti oleh orang lain sehingga penerima pesan komunikasi. Jadi hambatan semantik adalah hambatan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Kesalahan ini dalam menangkap pengertian terhadap bahasa biasanya dapat terjadi karena perbedaan latar belakang budaya. Yang ketiga, yaitu hambatan perilaku. Hambatan perilaku juga dapat menghambat komunikasi adalah hambatan yang disebabkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Adapun hambatan perilaku ini yang tampak dalam berbagai bentuk, diantaranya pertama, pandangan yang bersifat a priori, yaitu yang negatif. Yang kedua, prasangka yang berdasarkan pada emosi. Yang terakhir yakni otoritas dan sifat negatif lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.